Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang terus mendukung channel ini, adik-adik ya, yang terus mendukung channel ini. Adik-adik mahasiswa, eh, ada informasi yang menarik yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman mahasiswa, di mana penghapusan ujian nasional itu disebut sebagai hambatan peluang untuk masuk ke kampus luar negeri ya. Eh, Kemudian ada pernyataan dari Kemendikbud dan juga pengamat pendidikan. Nah, ini tentunya menjadi apa ya? Apakah pukulan telak buat kita-kita yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri atau bagaimana? Ya, jadi kita bisa apa? Dengan penghapusan UN itu apakah bisa berdampak positif terhadap masa depan generasi penerus ya, yang tentunya yang baru lulus SMA kemudian akan melanjutkan studi, atau justru menjadi dampak negatif nih gitu ya. Kenapa demikian? Jadi kalau kita lihat bahwa perdebatan sebenarnya mengenai penghapusan ujian nasional itu ramai ya diperbincangkan di media-media sosial ya, termasuk adalah di Twitter ya. Nah, hal ini berawal dari informasi mengenai perguruan tinggi di Belanda, yaitu University of Twente, yang memberlakukan persyaratan baru penerimaan mahasiswa Indonesia. Nah, dilansir dari laman resmi University of Twente, pelajar dengan ijazah SMA Indonesia itu tidak dapat diterima secara langsung dalam program sarjana. Karenanya jenjang ini tidak setara dengan pendidikan di pra-universitas Belanda gitu. Jadi, bagi teman-teman mahasiswa yang ingin melanjutkan studi misalnya ke Belanda tapi tanpa ujian nasional ya, hanya cuma dengan ijazah, maka itu tidak bisa diterima gitu ya. Itu yang masih ini, padahal mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Belanda itu banyak juga gitu yang sarjana. Nah, ini tentunya harus menjadi pemikiran Kemendikbud maupun pengamat pendidikan bahwa apakah ujian nasional itu perlu harus dikembalikan lagi atau bagaimana. Nah, tidak hanya itu, kebenaran studi and college ya, atau kelas penyetaraan yang masuk di universitas di Jerman juga menaikkan nilai minimum dari 60 menjadi 85 untuk lulusan SMA Indonesia. Nah, informasi tersebut itu kemudian dibagikan di atau viral ya di akun X ya. Nah, jangan dikira bahwa negara lain itu tidak mengamati kurikulum kita yang nggak jelas dan selalu gonta-ganti gitu. Nah, dampaknya karena dihapusnya ujian nasional sejak tahun 2020, lulusan SMA kita itu nggak bisa diterima di Belanda maupun juga di Jerman. Ya, di mana juga di Jerman itu, ya itu tadi sudah memiliki standar kelulusan SMA yang dapat diterima itu di tingkat 85 gitu. Nah, kemudian sejak diunggah ya berita ini, itu sudah hampir 2 juta orang yang menuai lebih dari 600 komentar, di mana sejumlah warganet itu mengaku prihatin dan menyayangkan penghapusan sebenarnya ujian nasional, serta kurikulum yang kerap berubah hingga menyulitkan pelajar Indonesia untuk menempuh pendidikan di luar negeri. Nah, sebagian lain berpendapat berbeda, di mana mengatakan bahwa kebijakan penghapusan ujian nasional itu adalah keputusan yang tepat gitu ya. Mungkin karena bagi mereka-mereka yang ingin melanjutkan studi hanya cuma di Indonesia ya, tapi kalau untuk ke luar negeri tentunya ya sangat dirugikan gitu. Nah, lalu bagaimana sebenarnya tanggapan Kemendikbud? Nah, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Tinggi, Kebudayaan dan Riset Teknologi membantah jika penghapusan UN itu dan kurikulum merdeka itu mempersulit siswa kuliah ke luar negeri. Nah, dalam akun Instagramnya itu Kepala BSKAP Kemendikbudristek itu menjelaskan perbedaan antara ujian nasional, ujian seleksi, serta asesmen untuk monitoring dan evaluasi sistem. Nah, ketiga ujian ini memiliki fungsi dan karakteristik berbeda-beda, di mana sebelum dihapus, ujian nasional itu merupakan indikator kelulusan siswa. Sedangkan ujian seleksi diberlakukan bagi murid SMA yang ingin masuk ke perguruan tinggi. Nah, sementara asesmen nasional fungsinya untuk menguatkan monitoring dan evaluasi kualitas sistem sekolah
dengan mengukur hasil belajar literasi, numerisasi, dan karakter murid, serta berbagai indikator kualitas pembelajaran. Nah, sebelumnya, monitoring dan evaluasi sekolah ini berfokus pada indikator yang belum tentu mencerminkan kualitas belajar. Nah, oleh karena perbedaan itu, ditiadakannya ujian nasional tidak akan mengubah peluang bagi pelajar Indonesia berkuliah dalam maupun di luar negeri. Nah, ketika ujian nasional ini masih diberlakukan, murid Indonesia pun itu tidak bisa langsung diterima perguruan tinggi di beberapa negara ya, seperti di Jerman. Nah, justru setelah ujian nasional dihapus itu, perguruan tinggi misalnya seperti di Australia ya, yaitu University of Melbourne, menyimpulkan bahwa capaian dalam kurikulum Merdeka setara dengan capaian kurikulum Australia. Dengan begitu, murid lulusan Indonesia itu bisa sebenarnya langsung mendaftar tanpa mengikuti persiapan prakuliah. Ya. Kemudian merupakan peraturan lama ya. Di mana pemerintah pendidikan dari jurusanku.com itu mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Universitas of Twente untuk menjaring mahasiswa Indonesia bukanlah hal yang baru. Nah, sebenarnya sejak dulu, sebelum penghapusan ujian nasional, perguruan tinggi di beberapa negara seperti Inggris itu tidak menerima lulusan SMA dari Indonesia secara langsung dan harus melalui kelas penyetaraan atau foundation study. Nah, kenapa demikian? Karena kenapa kok kiblatnya itu Belanda ya? Karena dari zaman UN sebelum dihapus, semua universitas di UK tidak menerima SMA langsung ke sana, ujar dalam laporan tersebut. Nah, kemudian masih ada universitas-universitas di negara lain yang justru membuka peluang bagi siswa Indonesia mendaftar tanpa mengikuti program penyetaraan, seperti peringkat 1 perguruan tinggi di Australia ya. Nah, oleh karena itu, perubahan syarat penerimaan mahasiswa baru di Universitas Twente ini maupun perguruan tinggi lainnya di Belanda tidak cukup menjadi dasar. Nah, mulai tahun ini, Universitas of Melbourne bisa dicek di webnya, mereka menerima lulusan SMA langsung dengan nilai yang diminta. Jadi patokannya ya kan tidak bisa dari satu negara gitu ya, bukan hanya Belanda saja ataupun Jerman. Nah, kemudian ada isu juga ada pengembalian ujian nasional. Nah, aspek penting yang menjadi tolak ukur dalam memutuskan kebijakan pendidikan adalah peningkatan ya. Salah satu alasan mengapa ujian nasional itu dihapus karena dinilai tidak lagi efektif meningkatkan kompetensi siswa seperti dalam hal literasi. Nah, paling penting selama bertahun-tahun meningkat ya atau tidak literasinya dengan sudah distandarkan ujian nasional tetapi tidak naik dan tahun 2018 malah menurun. Nah, terpisah pengamat kebijakan pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia yaitu Cecep Darmawan berpendapat bahwa apabila penghapusan ujian nasional itu dipermasalahkan dan disebut untuk menyulitkan pelajar Indonesia kuliah di luar negeri, perlu dilakukan informasi terlebih dahulu ya. Pastikan dulu mereka mensyaratkan itu karena soal ujian nasional atau bukan. Kalau seandainya bukan karena itu ya tidak usah diganti ya gitu. Sebab bisa saja terdapat faktor lain yang melatar belakangi persyaratan baru tersebut. Oleh karena itu perlu ada pendekatan diplomatik kultural untuk mengevaluasi mutu pendidikan di Indonesia. Apa hasil evaluasi? Misalnya kelemahan siswa-siswi kita itu tidak bisa masuk ke sana karena faktor apa misalnya. Namun apabila masalah utama benar karena ujian nasional dan terpaksa diterapkan kembali, maka Cecep menyebut ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Nah, pertama itu adalah ujian nasional sebaiknya tidak dijadikan sebagai indikator kelulusan siswa, tetapi untuk mengukur ketercapaian siswa pada tingkat tertentu. Kemudian, memasukkan sebagian besar mata pelajaran ke ujian nasional sehingga tidak ada lagi kesan pelajaran tertentu menjadi prioritas, serta memastikan kualitas soal sejalan dengan standar kurikulum. Nah, lalu apakah kurikulum harus terus berubah? Nah, kurikulum harus mengikuti sebenarnya perkembangan zaman atau alias visioner sehingga tidak jarang kerap berubah-ubah. Sebab tuntutan dunia bisnis, masyarakat dan kebutuhan kompetensi akan berganti seiring dengan kemajuan zaman. Nah, setiap negara itu memiliki standar kurikulum yang berbeda untuk mencetak para peserta didik termasuk Indonesia. Meski tidak memungkinkan kurikulum
meskipun tidak menggunakan ya kurikulum internasional misalnya Cambridge, tetapi pada dasarnya kurikulum yang ada tetap mengadopsi nilai-nilai yang sama seperti dalam hal literasi, teknologi, kolaborasi ataupun berpikir kreatif. Nah, justru akan sulit bagi sekolah-sekolah di Indonesia itu jika menyamaratakan kurikulum seperti di luar negeri. Nah, sekarang di luar dan luar Jawa saja berbeda standarnya. Nah, misalnya PR-nya banyak gitu ya. Nah, tetapi kan diserahkan lagi ke pemerintah daerah masing-masing agar bisa menyesuaikan. Nah, setiap sekolah itu bisa menentukan kurikulumnya, sehingga para orang tua itu masih memiliki pilihan, mau sekolah yang mengutamakan misalnya olahraga, musik, dan lainnya. Jadi masing-masing sekolah itu punya kekuatan ya, punya kekuatan masing-masing. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Nanti bisa kita ketemu pada video berikutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.